bro. Memperlihatkan sebuah ring dengan dua orang yang sedang bertarung, di mana dalam pertarungan tersebut lawan yang tidak seimbang membuat pria berpakaian karate ini pun harus mengalami kekalahan. Selesai dengan itu, seseorang, sebut saja Lau, pun mendapatkan upahnya atas pertarungan yang ia lakukan, tetapi jumlah upah dan nota gajinya berbeda. Ia pun memprotes dan bertanya kepadanya, namun Lau pun mulai mengisi barang menuju ke tempat dia berlatih atau dojo, tapi sebelum itu setibanya di tempat dengan kondisi sepi dan tidak terlihat satu keberadaan orang pun, menoleh ke arah yang lain. Melihat orang yang mengajarinya bela diri atau sang guru tergeletak di lantai membuat Lau panik, mencoba menelpon bantuan, tapi dengan kondisinya yang seperti itu, sang penerima telepon pun tidak mengerti apa yang ia katakan, lantas Lau pun berlari keluar untuk mencari pertolongan. Di dalam lift yang sedang berjalan, terlihatlah sang anak bernama Mari Hirakawa, sebut Hira, dengan memegang foto ayahnya. Kita diceritakan saat ia masih kecil, lebih tepatnya saat ia pindah dari Jepang ke Hong Kong karena pekerjaan sang ayah, sehingga si ayah pun menikah dan menetap dengan orang di sana. Sepulangnya bekerja, sang ayah pun menyempatkan untuk mengajarkan bela diri, dan seiring berjalannya waktu, dojonya pun mulai ramai dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya tersebut. Di samping mengajari murid-muridnya, dia pun tak luput untuk mengajarkan karate kepada putrinya yaitu Hira. Namun di lubuk hatinya, dia pun tidak begitu menyukai karate, tetapi karena paksaan dari sang ayah dengan mengatakan bahwa ia memiliki bakat, Hira pun akan melanjutkan sampai memiliki sabuk hitam, di mana di dalam seni bela diri karate ini, warna sabuklah yang menjadi tumpuan. Mulai dari sabuk berwarna putih, kuning, oranye, hijau, biru, ungu, coklat, dan yang terakhir adalah berwarna hitam. Hingga sewaktu-waktu, tanpa sepengetahuannya, sang ayah pun mendaftarkan ke sebuah kompetisi karate yang pada akhirnya Hira pun kalah dalam pertandingan tersebut, yang membuat ia tak mau lagi untuk berlatih karate hingga sekarang. Saat krisis keuangan tahun 89, si paman pun meminjam uang kepada ibunya dan si ibu pun menyuruh kepada ayahnya Hira untuk menggadaikan dojonya, namun ditolak, yang membuat pamannya bunuh diri dengan si ibu yang pergi meninggalkannya. Di saat kesendirian Hira itu, ia pun hanya memiliki satu orang sahabat bernama Peggy. Setelah kepergian sang ibu, Hira pun memutuskan untuk menjadi pengawal. Berhasil diterima. Di saat bekerja itulah ia pun pertama kalinya bertemu dengan pacarnya bernama Kelvin. Mereka pun terlihat saling mencintai dengan melakukan hubungan yang masih belum direstui. Setelah melakukan hal itu, si pacar pun memberikan sebuah jam tangan yang sudah dijanjikan dengan menjanjikannya untuk pergi berlibur ke suatu tempat yang sudah Hira inginkan. Yang pada akhirnya kabar bahwa ia berpacaran dengan Kelvin sampai di telinga sang ayah pun terlihat tidak setuju dan membuat hubungan mereka semakin merenggang. Kembali ke waktu yang sekarang, di saat ayahnya tiada, Hira sedang berada di tempat sang pacar mengirim pesan untuk memberitakan peninggalan ayahnya. Berbincang dengan Lau yang membicarakan bahwa ia berniat untuk menutup gojo ayahnya. Tak lama kemudian, Kelvin pun membalas bahwa ia sedang sibuk akan pekerjaannya. Melihat hal itu, Hira pun kesal yang membuat ia meninggalkan Lau sendirian. Lola, tahu. Setibanya di gojo atau rumahnya, ternyata sudah ada satu murid dan juga si Peggy yang sudah datang lebih dahulu. Mereka berdua pun mulai menceritakan tentang kisahnya masing-masing, yang pada akhirnya Hira pun menceritakan bahwa sang pacar sudah memiliki istri, yang berarti Hira adalah wanita simpanannya. Si teman pun bertanya mengapa masih mempertahankan kalau tahu dia sudah memiliki pasangan. Jawaban dari Hira masih mempertahankan adalah atas dasar cinta.
咁點解會有你啊？ Ia pun tiba di satu tempat untuk membicarakan tentang hak kepemilikan gojo ayahnya. Setelah mereka berbincang, si dia pun mengatakan bahwa kepemilikan atas gojo ayahnya itu hanya 49% dan 51 lainnya diberikan kepada seseorang bernama Chan Ken. 你冇 WhatsApp 嘅咩？ Beralih ke seseorang yang tak lain ialah si Chan Ken sendiri yang bekerja sebagai pengawal, dan kita pun diceritakan bahwa ketika ia masih menjadi murid ayahnya si Hira, Ken pun diusir karena bertentangan dengan tujuan untuk berlatih karate, yaitu untuk melindungi orang lain. Berbeda dengan si Ken, ia pun berlatih karate hanya untuk berkelahi yang membuat ia diusir oleh gurunya. Mengingat hal itu, ia pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dengan menghajar bos beserta anak buahnya. Selesai dengan itu, ia pun bertemu dengan Lau di kedai makanan yang biasa ia kunjungi dengan memberikan surat kepemilikan gojo kepadanya. Ia pun tiba dan mengingat kembali masa-masa dulu saat masih berlatih karate. Keluar dari toilet, mereka pun berbincang untuk sesaat. Keesokan harinya, Hira pun dibangunkan oleh suara para murid karate yang terlihat lebih ramai daripada sebelumnya. Keluar dari kamar dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Selesai dengan itu, Hira pun memutuskan untuk pergi ke tempat ayahnya yang biasa dia kunjungi. Satu hari full pun dihabiskan tanpa ada semangat di wajahnya, juga dengan sang pacar yang tak kunjung menemuinya. Keesokan paginya dengan keadaan yang sama, ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat Kevin berada. Sesampainya, melihat tidak ada keberadaan orang, tak lama penasaran, muncullah sebuah mobil yang dikendarai oleh Kelvin dan istrinya yang dilihat langsung oleh Hira. Pasangan tersebut pun terlihat mesra tanpa ada curiga. Kemesraan mereka dilihat oleh Hira. Setelah keduanya memasuki rumah, nampak emosi yang sudah memuncak, rasa sedih, kecewa, dihianati pun tanpa dirawat wajah si Hira ini dengan memaki-maki Kelvin dan juga melemparkan pemberian yang pernah diberikan kepadanya. Di perjalanan pulang dengan raut wajah sedih, Hira pun hanya bisa pasrah dengan keadaan. Sesampainya di rumah, ia pun melepaskan kemarahannya dengan melemparkan barang-barang bawaan dari para murid karate di sana dengan menyuruh mereka untuk pergi dari tempatnya. Tak tinggal diam, anak-anak itu pun mulai menyerang dan memukuli Hira tanpa bisa melawan. Walaupun pernah belajar karate dulu, nampaknya keahliannya sudah memudar. Terbukti ia tidak bisa melawan anak-anak yang memukulinya. Lau dan Ken pun melihat hal itu membiarkan untuk sejenak hingga mereka diperintahkan berhenti. Namun Ken pun membuat perjanjian dan tantangan kepada Hira, yaitu akan mendaftarkannya di sebuah kompetisi, dan jikalau dia bisa berdiri sampai ronde habis, entah menang atau kalah, Ken pun akan memberikan hak kepemilikannya kepada si Hira. Di sebuah kedai langganan, mereka berdua pun telah sibuk dengan makanan mereka. Yang tak lama, datanglah Hira yang mengatakan bahwa setuju akan tawaran yang Ken berikan. Setelah selesai makan, terlihat Hira sudah siap dengan baju karatenya dengan dibimbing oleh mereka berdua, yaitu Lau dan Ken. Hira pun mulai berlatih kembali dan mengasah fisiknya. Hari-hari ia lalui, tidak ada hari tanpa berlatih. Setiap detik, menit, jam, dan hari pun. Mulai dari pagi, siang, sampai malam pun ia berlatih dari ketahanan tubuh, tangan, perut, dan juga seni bela diri karate. Hingga pada akhirnya, Hira pun dalam keadaan siap untuk kompetensi. Mulai berjalan ke tempat kompetisinya, nampak si Hira pun akan melawan Bambak Gimbal. Setelah wasit menjelaskan aturan dan tata cara pertarungan pun dimulai. Hira pun terlihat mendominasi di awal pertarungan yang membuat lawannya kewalahan. Satu persatu pukulan pun mereka lontarkan untuk saling menumbangkan. Dengan sabuk hitam yang pernah didapatinya, Hira pun terlihat tidak sulit untuk melawannya. Hingga pada akhirnya,
Ronde 1 pun selesai, terlihat si Hira pun dari pukulan tadi mengalami pendarahan, merasa ingin menyerah. Ken pun menyemangatinya untuk pantang menyerah hingga ronde kedua pun dimulai. Berbanding terbalik dengan yang tadi, sekarang Hira pun terlihat terpojok akan serangan dari si lawan dan hanya bisa bertahan tanpa bisa menyerang. Ronde per ronde pun berlalu dengan keadaan yang sama sampai pada akhirnya dia pun teringat pesan dari Ken yang membuat dia kembali fokus dan berhasil melakukan serangan yang membuat perjalanan pulang dengan luka memar di wajahnya atas pertarungan tadi mengisi perut. Ken pun menepati sesuai dengan janjinya, yaitu akan memberikan kepemilikan dojo kepada Hira. Wah. Bangun dari tidur, Hira pun dengan kesendiriannya karena akan memiliki hak penuh atas bangunan tersebut. Setelah TTD, ia pun merenung dan mengingat kembali waktu bersama dengan mendiang ayahnya. Setelahnya, jalan untuk meneruskan perjuangan sang ayah dalam membangun dojo ini pun tidak berhenti sampai di sini. Hiralah yang akan melanjutkan jejak ayahnya. Terlihat ia pun kembali lagi bertanding di atas ring, dilanjut dengan melatih para murid untuk berlatih karate. Dari kisah di atas mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu bersama dengan keluarga, khususnya orang tua. Semakin hari kita bukannya semakin menjauh tetapi semakin mendekat dengan yang namanya ajal. Entah semarah apapun, setidak sukanya kita terhadap pilihan orang tua. Ingat, tidak ada orang tua yang tidak sayang terhadap anaknya. Semua yang mereka lakukan hanya untuk kebahagiaan dan yang terbaik untuk kita. Ya.